Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan pada sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik tentang pegadaian. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Edison dengan nomor induk mahasiswa 2102190100. Saya mahasiswa Pasca Sarjana UKI. Dan saya akan mencoba menguraikan tentang pegadaian. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang, orang yang mempunyai utang, atau seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1150. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan non-bank berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum. Gadai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990. Pengertian pegadaian adalah badan usaha milik negara yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Barang tersebut berupa perhiasan, barang berupa rumah tangga, sertifikat rumah, dan lain-lainnya. Perusahaan umum pegadaian adalah salah satu kegiatan peminjaman barang berharga kepada pihak tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu. Barang yang dapat dijaminkan yang ditebus dengan kesepakatan antara masalah nasabah dan lembaga gadai. Jenis-jenis pegadaian. Kita tahu jenis pegadaian ada dua, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang mana badan ini memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang berdasarkan atas hukum gadai pegadaian konvensional sendiri. Untuk keberadaannya telah tersebar ke seluruh pedesaan, dan jenis pegadaian ini memakai sistem manual, sistem pencatatan manual, serta bunga dan tarif rendah yang tidak membebani masyarakat. Yang kedua, pegadaian syariah. Pegadaian syariah ialah jenis lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian yang mana memberikan uang pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip dari syariah Islam. Banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari pegadaian syariah. Di antaranya memakai sistem bagi hasil yang mana sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip syariat Islam. Tarif jasa simpan uang juga tidak terlalu berat, serta biaya administrasinya yang sangat kecil, yang masih memakai sistem pencatatan manual. Perlu kita ketahui dasar hukum dari usaha pegadaian ada beberapa. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1069 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1099, Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 16 tambahan Lembaran Negara Nomor 2890 tentang bentuk usaha negara menjadi undang-undang. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 178 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara Pegadaian. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum atau Perum Pegadaian. Yang kelima adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum atau Perum Pegadaian menjadi perusahaan perseroan. Yang keenam adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata pasal 1150 sebagai landasan hukum perusahaan perseroan Pegadaian. Visi dari Pegadaian adalah menjadi the most valuable financial company di Indonesia sebagai agen inklusif keuangan pilihan utama masyarakat. Misi dari Pegadaian ada beberapa, diantaranya adalah memberi manfaat keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti, membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proporsi nilai nasabah dan pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah memberi servis excellent dengan fokus nasabah. Sejarah Pegadaian, kita tahu ada beberapa sejarah tentang Pegadaian. Di antaranya adalah tahun 1746. Sejarah Pegadaian dimulai saat VOC, di mana mendirikan Bank Van Liening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Yang kedua 1811, pembubaran Bank Van Liening. Masyarakat diberikan keleluasan mendirikan usaha pegadaian. Tahun 1901 didirikanlah Pegadaian pertama di Sukabumi. Tahun 1905 Pegadaian berbentuk resmi menjadi jawatan. Tahun 1961 Pegadaian berbentuk badan hukum, berubah menjadi jawaban PN, Perusahaan Negara. Tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari PN menjadi Perjan. Tahun 1990 bentuk badan hukum berubah menjadi dari Perjan menjadi Perum. Dan tahun 2012 bentuk Perum menjadi Persero. Budaya dari Pegadaian, bisa dibilang ada alfabet atau kita bilang singkatannya, yaitu AMAHLAK. Budaya dari Pegadaian ini amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Produk Pegadaian dan jenis produk yang digadaikan pada produk utama adalah KCA, Krasida, Kreasi, Emas Mulia, Tabungan Emas, Konsinyasi Emas Produk Syariah, Rahan, Amanah, Harum, dan Harum Haji. Produk Syariah yang tadi pertama adalah Rahan, pengajuan pinjaman marhumdih, mulai dari 50.000 sampai 1 miliar atau lebih. Jangka waktu pinjamannya 4 bulan, bisa diperpanjang. Jaminan yang bisa diterima antara lain emas perhiasan, emas batangan, berlian, kendaraan bermotor, barang elektronik, pelunasan fleksibel dengan perhitungan biaya terkait jaminan selama masa pinjaman. Yang kedua adalah amanah pinjaman untuk pengusaha kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional. Pinjaman ini ditujukan untuk pembelian kendaraan bermotor. Uang muka terjangkau, waktu pembiayaan dari 12 sampai 60 bulan. Yang ketiga adalah Harum untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang kita sebut dengan UMKM. Jaminan BPKB kendaraan bermotor, pinjaman mulai dari 1 juta sampai 400 juta.
Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 sampai 24 bulan sampai 36 bulan. Yang keempat adalah harum haji. Untuk pembiayaan porsi ibadah haji, jaminan emas batangan minimal 3,5 gram atau bisa juga emas perhiasan dengan berat kurang lebih dari 7 gram. Kadar minimal 70%. Emas jaminan tersebut digunakan sebagai pelunasan biaya haji. Perlu diketahui prosedur dari pemberian dan pelunasan pinjaman pada sistem pegadaian. Yang pertama adalah calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. Yang kedua adalah barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harga dan dapat ditentukan besarnya pinjaman yang dapat diterima nasabah. Selanjutnya pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya kecuali potongan premi asuransi. Untuk pelunasan pinjaman dari pegadaian, yang pertama, uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesai jangka waktu. Yang kedua, nasabah membayar kembali pinjaman plus sewa modal atau bunga langsung kepada kasir disertai bukti gadai. Yang ketiga, barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang penjamin. Yang keempat adalah barang yang digadaikan dikembalikan ke nasabah. Sumber dana pegadaian. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, pegadaian mempunyai beberapa sumber dana. Di antaranya adalah memiliki modal sendiri. Yang kedua, penyertaan modal dari pemerintah. Yang ketiga adalah pinjaman jangka pendek dari perbankan. Yang keempat adalah pinjaman jangka panjang dari kredit lunas BI. Dan yang terakhir adalah dari masyarakat yang melakukan atau menerbitkan obligasi peminjaman. Demikianlah tentang pegadaian. Kiranya ini dapat memberikan masukan untuk para mahasiswa yang sedang melakukan studi tentang pegadaian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada materi yang kurang maupun yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Terima kasih, selamat sore.